sudah menyampaikan berkaitan dengan makna Anda kuliah. Pertama, mahasiswa itu sebagai kelompok elit, kelompok yang istimewa, kelompok yang belum tentu orang lain mendapatkan seperti yang Anda dapatkan pada hari ini. Karena itu, mari kita sama-sama bersyukur. Anda mulai hari kemarin ya? Tadi secara resmi dinyatakan sebagai mahasiswa. Mahasiswa mana? Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan yang pertama, tetap sama dengan Pak Pembina. Untuk apa sih saya kuliah? Pernah nggak Anda bertanya kepada diri sendiri, untuk apa saya kuliah? Mengatasi pengangguran. Oke, lamun menang gawe. Ya. Apalagi untuk menambah ilmu kalau kuliahnya benar. Oke. Untuk mendapatkan cita-cita. Cita-citanya apa? Jadi perawat. Itu pun kalau ada pasien. Nah, apalagi benar jika nanti. Mau jadi apa? Konkretnya apa? Ujung-ujungnya Anda kuliah tidak mungkin tidak kalau akhirnya Anda jadi pengangguran. Kalau mau jadi pengangguran ngapain kuliah? Yang tidak kuliah juga bisa jadi pengangguran. Pertanyaannya, tidak cukup bekerja, sehingga nanti akan ada sebuah pertanyaan di akhir. Kalau tadi Najwa mengatakan perlu mengungkapkan kalimat-kalimat yang romantis, maka saya akan memulai dengan kalimat itu. Saya tidak memandang penting apa yang kau katakan, tetapi lebih penting saya melihat apa yang kau lakukan. Ditanya lagi, tidak penting apa yang kau lakukan, tetapi saya lebih penting melihat apa yang kau hasilkan. Masih ada lagi pertanyaan? Masih apa? Tidak penting yang kau hasilkan, tetapi keberkahan apa yang kau dapatkan. Kenapa Cihuy? Cihuy gitu. Kenapa Cihuy? Kampus ini kampus religius. Semua langkah akan tergantung kepada niat. Niat diimplementasikan melalui tingkah laku. Tingkah laku tidak ada gunanya manakala hasil tidak diperoleh. Tetapi ujung-ujungnya jadilah orang yang bermaslahat bagi umat. Apakah Anda kuliah di sini pada ujungnya nanti ingin jadi yang bermaslahat? Nah, apakah salah tanya atau salah jawab? Apakah pada akhirnya setelah kuliah ini selesai, Anda mau jadi orang yang bermaslahat bagi umat? Mau. Yang tidak mau istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu saya ngomong saya lama, ujungnya ada yang nyuruh saya, Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi ujung-ujungnya percuma kita menjadi kelompok elit, percuma kita menjadi kelompok intelektual, percuma kita memiliki gelar yang banyak, memiliki pekerjaan yang tinggi dengan penghasilan yang luar biasa, kalau kita tidak memperoleh keberkahan. Dan tadi Pak Pembina mengatakan secara tidak langsung Allah akan meridhoi apabila orang tua meridhoi. Siapa yang tidak minta izin atau memberitahukan kepada orang tua bahwa hari ini kita PKKBM, ada nggak yang tidak minta doa? Jom, yang tidak minta doa hari ini saya doakan. Mudah-mudahan Anda menjadi anak yang soleh dan solehah.
Jangan sampai orang tua nanya, "Teteh mau apa? Pakai katsu merah, pakai apa ini namanya? Nentek." Kemudian Anda jawab, percuma dijelaskan juga, nggak akan ngerti. Alhamdulillahirobbilalamin. Jelaskan mama, teteh itu sekarang kuliah pertama sebagai mahasiswa yang tercatat di Institut Kesehatan Kansa Husada yang bisa mengalahkan sekian orang yang daftar hari ini tidak diterima. Mereka menangis sedangkan saya bersyukur, minta doa. Saya akan melangkah dengan kaki kanan dibarengi dengan sebuah doa. Allahumma tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adakah yang suruh duduk di depan? Atau bebas? Sesuai? Oke, hati-hati kalau kuliah, jangan duduk di belakang. Di kuliah itu duduknya bebas, tidak sesuai dengan nomor absen. Dimanapun Anda duduk, tetapi tetap akan mempengaruhi kemaslahatan. Karena niatnya beda. Yang duduk di depan, doanya Robbi Jidni ilma wajubni bahma. Di belakang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, jadi tolong duduk itu di depan. Bukan film paling pertama melihat yang di belakang. Hah? Makanya duduk di depan. Gimana, Nek? Katingal, alhamdulillah. Nek kawin di mana? Di mana kawin? Oh, palingan ngobrol-ngobrol. Ya, bagus. Katingal, alhamdulillah. Oke. Supaya Anda berhasil dengan baik dalam waktu yang singkat ini, saya ingin Anda paham sebetulnya sebagai mahasiswa Anda punya tugas apa. Mari kita lihat. Nah, itu tuh. Yang D3 keperawatan mana? Ya. Dari 269 pendaftar yang diterima 156. Jadi Anda menyisihkan paling tidak satu orang untuk tidak masuk di sini. Jadi yang daftar ke sini tuh 269, yang diterima hanya 156. Syukur nggak? Syukur. Senang orang lain tidak lulus? Nah, baik, senang lah memang. Jangan begitu. Ilmu keperawatan. Nih, yang daftar 433 orang, yang diterima hanya 200. Nah, jadi Anda menyisihkan satu orang untuk tidak bisa masuk institut. Jadi kalau Anda kuliah tidak benar, masih banyak yang lain yang mau masuk sini tidak bisa masuk. Sementara Anda datang ke sini hanya formalitas, datang ke kelas, duduk, setelah duduk nunutan. What do you know about nunutan? Langsung aku rebuk. Gak apa-apa, ngantuk boleh. Sebab ngantuk itu adalah hak semua bangsa. Oleh sebab itu, yang tidak memperbolehkan ngantuk harus dimusnahkan di mobil. Silakan ngantuk. Tapi kalau nanti ditanya harus persis yang saya jelaskan. Ya. Jadi jangan sampai yang lain mau daftar ke sini sulit tidak diterima, Anda yang diterima malah tidur di sini. Tidur itu bayarnya mahal. Ini bukan lagi hotel bintang 5. Ini hotel bintang 206 orang. Jadi satu ini 206 kan, lebih tinggi daripada bintang 5. Gimana? Nah, kalau gas dulu dan tidak farmasi, mana farmasi? Oke, dari berapa? Dari 133, 68 yang diterima. TLM, mana TLM? Oke, di ujung. Dari 114, 79 yang diterima. Ilmu gizi, si bungsu. Ya, si bungsu. Ini prodi yang paling baru di Institut Kesehatan.
Yang daftar 93, yang diterima 22. Sehingga di ilmu ini daya saingnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prodi yang lain. Tepuk tangan dong. D3 kebidanan. Mana D3 kebidanan? Oke, nanti Anda calon bidan harus memperbaiki yang kedua. Ya, ini tugas Anda sebagai mahasiswa dengan rentang usia berapa? 18 sampai 20 berapa nanti? 24 dan paling tidak. Bahkan 23 juga mungkin sudah beres. 22 juga sudah beres. Diploma 3 hanya 3 tahun. S1 kalau bisa 3,5 tahun. Iya, usia Anda berapa? 19. Programnya D3. 16, 20, 21 udah selesai. Kalau melanjutkan ke S1 1 tahun, jadi 22. Masuk ke S2 2 tahun, 23. Masuk ke S3 2 tahun, 3 tahun, 26. Anda sudah jadi dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau suaminya dokter? Ya, dikandung marah, baiklah. Pertama, mencapai kemandirian emosional. Anda sudah mahasiswa, tidak lagi merengek kepada orang tua. Ada tugas, tugas. Emangnya anak SD? Mau ujian? Selalu mulai nagas. Enggak. Anda punya tugas melepaskan ketergantungan emosional yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh mengadu, bukan berarti tidak boleh berakad di hadapan orang tua, tetapi mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya tidak pantas dilakukan oleh orang yang disebut dengan mahasiswa. Boleh Anda pergi tadi pagi masih merengek-merengek, tetapi pulangnya ada sesuatu yang sudah berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, katanya udah pulang. Alhamdulillah. Mama sehat, jadi dokter. Mama yang tarap dia. Kan sudah ketemu dengan Pak Umar. Yang kedua, membentuk pandangan hidup. Anda punya masa depan, Anda punya keinginan, maka siapa yang menentukan diri Anda? Tentu diri Anda sendiri. Mulai sekarang tentukan masa depan seperti apa yang harus Anda dapatkan. Boleh menginginkan seperti orang lain? Boleh, tetapi Anda tidak akan pernah menjadi orang lain. Boleh. Ada yang dari Cisurpan? Mana? Ada nggak? Oke, Neng TLM. Neng di mana Cisurpan? Neng Ciranau Cisurpan. Ya, dari mana Cisurpan? Di Cirando. Oke. Tahu Jalan Kuda? Tahu. Kota mana Ciranau dengan Jalan Kuda? Jalan Kuda di kota kan? Oke, saya adalah kelahiran Cisurpan, alamatnya di Jalan Kuda nomor 3 dekat pom bensin SPBU. Iya. Orang tidak akan mengira kenapa dari Cisurpan bisa jadi Umat Soeharman sebagai profesor. Karena dari mana? Malapongna, kota Tanjung kota. Bisa jadi profesor? Harus mengatakan bisa. Anda mengatakan, oke, hari ini Bapak mengatakan saya jadi profesor, saya berasal dari kampung di kaki gunung Papandayan, tetapi tunggu sekian tahun ke depan saya akan melebihi Bapak. Pempe kamu mau. Tong soko bakahaya. Untuk sakilge, mungkin hari ini untuk sakilge, tetapi tidak ada yang mengatakan besok mau seperti apa. Pada saat saya melamar calon istri saya,
Artinya kampungan. Kang, kenapa akan melamar saya? Maka saya jawab dengan kecerdasan, untuk melamar kamu tidak perlu penjelasan. Karena kalau dijelaskan, sok sirik kayak batu dia kan. Kalau dijelaskan, kamu cantik, satu saat tidak akan cantik lagi. Kamu muda, satu saat pasti tua. Dikatakan kamu kaya, tidak ada seorang mahasiswa yang kaya kecuali orang tuanya. Makanya saya katakan, untuk melamar kamu tidak perlu ada penjelasan. Ternyata calon istri saya juga lebih cerdas daripada saya. Apa katanya? Oke, kalau gitu akan melamar saya diterima, tapi jangan pernah meninggalkan saya tanpa penjelasan. Jadi nanti kalau ditanya setelah selesai, apa yang didapatkan oleh Pak Unan? Pokoknya tanpa penjelasan. Ya, yang ketiga, memulai suatu pekerjaan. Karena bagaimanapun setelah Anda kuliah harus memiliki kebebasan finansial. Artinya apa kebebasan finansial? Tidak selalu meminta kepada orang tua. Nah, sekarang kalau dikasih uang sekian harus cukup untuk berapa lama? Sebulan, seminggu, sehari, setahun? Tergantung bagaimana Anda mengelola uang itu. Saya tidak usah membawa uang, tapi saya bisa hidup 1 bulan. Percaya nggak? Kenapa bisa percaya? Bawa kartu ATM. Yang pertama bawa duit. Belanja langsung gesek. Di Jepang tahun 2008-2007 saya di sana. Yang namanya mobil mau keluar tol tidak lagi pakai kartu, tetapi di kacanya pakai barcode. Pernah musim kan? Pakai apa itu yang bayar pakai barcode itu? QRIS. Sekarang jangankan di warung, orang minta-minta juga bawa QRIS. Jadi nanti sekalian nempel itu ada QRIS-nya. Jadi pakai barcode. Begitu masuk ke pintu, sini masuk. Satu saat kita berkembang teknologi yang sangat pesat, Anda belanja tidak perlu lagi pakai kartu, tinggal dinahi pakai barcode. Jadi begitu ke kasir itu tinggal ngomong, kalau saldonya ada pasti lewat, kalau saldonya tidak ada, ya boro-boro barang tidak akan kita dapatkan. Sebelum yang terakhir, karena waktunya singkat, pertanyaan yang sangat mendasar, apakah yang saya sampaikan bisa dipahami? Saya ingin ada yang mengatakan tidak bisa. Ya bisa. Sepele amat. Naik dari mana? Tadi yang ngomong bisa dari mana? Dari mana? Dari tadi? Hah? Oh Sandi, suara dari mana? Dari tadi? Tadi. Dari Sandi, oh dekat dari Sandi. Ada yang paling jauh? Di mana? Bogor. Kalimantan, mana Kalimantan? Kalimantan. Dan di sini dengan siapa? Kos. Ada saudara di sini? Ada. Tahu Institut Kesehatan dari siapa? Dari alumni. Oke, coba teh minta mic. Iya. Ada yang dari Sumatera? Ada. Kita mau makan roti kandung orang ya. Iya dari Kalimantan. Oke. Tadi yang teriak dari mana? Sumatera, jalan Sumatera apa Sumatera? Sumatera, mana Sumateranya? Sumatera Barat, Kalimantan, oke. Kalimantan, Sumatera Barat nanti. Mana lagi yang paling jauh? Tong nyari kaki pamungbok mah atuh.
mau bubulang. Pak, tapi pakai neng. Oh, ada ke tetangga. Neng Kalimantan. Oke. Dari mana Anda tahu sehingga bisa daftar ke Institut Kesehatan Kansar Usada? Nama dulu siapa nama? Nama saya Tias Budi Kusumawardani. Mula saya tahu itu dari alumni, kemudian mencari di Instagram dan internet. Alumninya tinggalnya di Kalimantan juga. Berapa orang alumni di Kalimantan? cuma tahu satu aja, Di mana? Kalimantannya? di Sampit, Kalimantan Tengah. Kalau Sapit Kalimantan Tengah banyak ikan arwana ya? Enggak ada. Ada di Kalimantan Tengah di mana? Banyak buaya darat. Oke, makasih. Yang Sumatera Barat. Nama? Ada saudara sini ya? Alhamdulillah. Iya, Nek. Perkenalkan Bapak, saya Salwa dari S1 dari Prodi S1. Iya. Ya boleh tepuk tangan atau nih. Mungkin antap itu tukang bohong itu. Ayo. Ya, dari mana tahu? Dari kebetulan kuliah juga di sini. Sepupu kuliahnya di sini. Oke, udah selesai? Belum. Nilainya bagus? Kurang tahu. Tanya teh nilainya bagus apa enggak. Kalau teh kurang bagus, saya yang bisa mendorong supaya biar saya lebih bagus. Kalau teh nilainya bagus, jangan pernah bangga karena saya akan bisa lebih bagus. Gitu. Ya. Oke, dari sepupu ya. Ya. Ada nggak yang ke IKKHB-nya bukan pilihan pertama? Mau ditanya? Sebab nggak materi. Siapa yang pilihannya pertama? 1, angkat. 2. Oke. Siapa yang tidak pernah memilih tapi keterima? Aneh kabar lah, lumayan kan? Tidak pernah memilih tapi diterima. Oh, disuruh sama orang tua daftar ke sini. Bersyukurlah orang tua yang bisa membimbing Anda ke jalan yang lurus. Iya, jangan. Nah, nanti pada saat Anda banyak tugas, jangan mengembalikan tugas ke orang tua. Mama, ini tugas, suruh siapa masuk sini? Banyak tugas. Enggak. Anda menjadi orang yang mampu melepaskan ketergantungan emosional pada orang tua. Oke. Kalau begitu, mari kita lihat menghadapi transisi hidup sebagai mahasiswa. Lepaskan ketergantungan Anda pada orang tua, walaupun orang tua yang menyuruh Anda masuk ke sini. Yang kedua, adaptasi terhadap peran baru dan lingkungan baru, apalagi Anda kos. Ya, mudah-mudahan Anda mampu menyesuaikan diri. Waktu sholat, jangan sampai diskusi tengah malam main gitar, apalagi ngakolan tiang listrik. Betul. Anda kalau sekolah masuk pukul 7 waktu di SMA, setengah 7 pulang jam 3. Kuliah Anda bisa masuk pukul 7 pulang pukul 10, bisa Anda masuk pukul 7 pulang pukul 6 sore. Jadi harus berpikir bagaimana ngaliwat, bagaimana cuci baju, bagaimana mengerjakan tugas. Ternyata ada jadwal jam 7 sampai jam 8, kemudian kosong, tiba-tiba muncul jadwal pukul 4. Apa yang harus dilakukan dari jam 8 sampai pukul 4? Apakah Anda mau jalan-jalan keliling di terminal bus? Iya. Atau Anda mau itikaf di masjid? Betul?
Atau Anda main ke tempat kos tapi nggak tiduran, main game online dan sebagainya. Atau Anda memanfaatkan waktu untuk itu mengerjakan tugas, sehingga satu saat Anda diberikan tugas bukan lagi bertanya tentang tugas, tetapi bertanya tentang betulkah tugas yang saya lakukan. Saya waktu mahasiswa membiasakan diri saya menyelesaikan tugas sebelum disuruh oleh dosen. Pasti Anda nggak percaya. Nggak percaya kan? Tidak akan percaya sebelum Anda alami. Pertemuan pertama, dosen akan memberikan RPS, rencana pembelajaran semester. Di situ tercantum sekian tujuan, sekian materi, dan sekian evaluasi. Maka sebelum diberikan oleh dosen, saya laksanakan evaluasi melalui diri saya sendiri. Begitu dosen mengatakan tugas untuk minggu depan, maka saya ke depan menemui dosen itu. Mohon maaf, Bu, bukankah tugasnya seperti ini? Maka beliau jawab, bukan. Apakah sakit hati? Enggak. Kenapa? Yang lain baru tahu tentang tugas, tapi saya sudah bisa merevisi tentang tugas. Gitu. Jadi, mau tepuk tangan? Nah, salah tepuk tangan dulu. Jadi jangan salah dan jangan kalah oleh Yamaha. Yamaha selalu di depan, maka Umat Suherman harus selalu di depan. Kuliah dengan hati, jangan kalah dengan Honda, karena Honda adalah hati. Dan kalau mau berhasil, contohlah Toyota, terutama Avanza, nggak bisa dilewati. Dilewat ayah deui. Itu karena terlalu banyak mobil Avanza-nya. Ya, mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Jangan selalu minta tolong kepada orang lain, tetapi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mahasiswa yang paling penting, kenapa ada yang sukses, ada yang tidak, terletak kepada kemampuan nalar. Bagaimana dia selalu mempertimbangkan apa yang mau dilakukan, karena dia tahu akan risiko yang akan dihadapi oleh dia. Yang lain ngajak main, boleh? Boleh. Yang lain ngajak tidak kuliah, boleh? Boleh. Tetapi Anda yang memutuskan. Saya datang jauh-jauh untuk kuliah. Kenapa setelah saya diterima harus tidak kuliah? Yang lain, yuk daripada kuliah mending kulit, tidak kuliah mending kulit. Anda boleh hari ini menangis, tapi nanti ketawa. Jangan sampai hari ini Anda ketawa, ujungnya Anda menangis. Ya, oke. Yang keempat, yang kelima, selaraskan prinsip moral agar tidak mudah goyah. Kuliah jangan kuliah, jangan kuliah, kuliah jangan kuliah, jangan kuliah, kuliah. Iya. Pokoknya tidak ada hari tanpa kuliah, tidak ada hari tanpa berpikir kalau kita mau sukses. Tetapi apakah kalau mau sukses tidak boleh main? Boleh, tetapi main yang menunjukkan kalau kita adalah mahasiswa. Tapi nanti bukan berarti kalau main bawa iya. Mau main ke Jalan Ahmad Yani bawa iya. Nuju naon kan apa? Prodi S1 kebidanan. Bukan berarti name tag-nya yang harus ada perlihatkan, tapi tunjukkan kalau orang lain yang bisa mengatakan dan boleh bertanya. Anda beda, kenapa sih? Mohon maaf, saya adalah mahasiswa S1 kebidanan. Pantesan gitu. Terus tanya lagi, kenapa Anda begitu? Saya kan prodinya farmasi. Oh, kenapa ini? Pelanggan mana ini? Iya, jadi anak TLM. Hah? TLM ini yang mana? Nah, kenapa di sini? Ayo. Nah, gitu kan? Pasti menghadapi kesusahan? Pasti menghadapi masalah? Pasti. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Tetapi punya uang 1.000 masalah? Apakah yakin kalau punya uang 1.000.000 tidak masalah? Tidak. Tergantung bagaimana dia menangkap masalah antara 1.000 dengan 1.000.000. Karena itu Anda nanti akan berinteraksi, berkomunikasi dengan yang namanya dosen penasehat akademik, PA, bukan PA lo, PA, penasehat akademik.
Jadi kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, silahkan konsultasikan kepada dosen penasehat akademik. Mereka adalah dosen yang sangat luar biasa, dosen yang sudah punya pengalaman yang lama, apalagi pernah menjadi mahasiswa. Saya yakin beliau semua akan memberikan jalan yang terbaik demi kesuksesan yang Anda dapatkan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Sampai ketemu satu saat di lain waktu. Dan saya ingin pada saat ketemu dengan Anda betul-betul sudah menjadi mahasiswa yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.